Apabila kita ingin menghadap pada Sang Kalik, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Gusti Kang Moho Agung, dalam kita bermeditasi, dalam kita cipta ening jam 11 sampai jam 2, dalam kita menetralisir semuanya menghadap Sang Kalik, maka disitulah kita berjalan-jalan pada beberapa alam, ya, yaitu alam kemanusiaan yang kita alami sekarang ini. Kemudian kita naik lagi ke alam yang lain. Ada alam malakut, alam lahut, alam nasut dan sebagainya. Kalau menurut Jawanya itu sampai ke alam-alam yang lain, alamnya manusia, alamnya jin, alamnya roh, sampai ke sana. Nah, kalau sampai kita keenaan lungguh di alam langgeng, kemudian nggak segera kembali, ya seperti itu tadi. Makanya marilah kita mensikapi cara berspiritual dan cara kita untuk berritual harus benar-benar kita ilmoni supaya kesemuanya tercakup. Di saat kita berada di muka bumi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin, ya kita ngupokoro, nggayuh dan melaksanakan berdharma dalam persembahan di atas muka bumi ini. Jenengan nulungi mereka. Ini bukti, salah satu bukti. Kita membuat ini membuat taman keindahan untuk dinikmati semua orang. Lalu yang lain-lain yang diberi kepercayaan oleh Allah memijat orang sehingga sembuh, memberikan pengobatan sehingga sembuh. Nah, inilah tugas masing-masing sudah. Kalau dikatakan seperti inilah apa hobine masing-masing, karena Allah ini memberikan apa tadi, kursi atau keluwian, kehebatan terhadap hamba-hambanya ini sesuai dengan kapasitasnya. Ini sesuai. Ini satu sama lain ini harus saling berhubungan, harus saling ketemu, harus saling membantu dalam beri kehidupan ini. Nah, dalam menjalankan sholat kita atau dharma bakti kita di dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, berhubung kita sudah berada di sini, kemudian juga naik sampai ke alam langgeng seperti tadi, maka kita ya harus sesekali harus maneges masuk ke alam ini sampai ke alam langgeng. Nah, nanti kalau sampai sana pun, sana kan tidak butuh apa-apa, Pak. Nah, kalau halus kita sudah berada di alam kelanggengan, nah, nanti akan mengefek kepada kehidupan kita yang di dunia ini. Artinya, wong ning kono unine wis gak butuh apa-apa, hanya maneges, hanya berkasih-kasihan dan bercinta-cintaan dengan Sang Maha Kalik. Halusnya ini kita sudah gak ada, kasarnya ini yang perlu mangan ngombe kan gak ada. Jadi, dan nanti akan ngefek kalau kita turun lagi tanpa membawa turun keseluruhan unsur kehidupan ini, harus kita bawa turun kembali untuk menjalani berkehidupan yang masih di alam fana, dunia fana ini, sehingga halus kita tidak selalu terbelenggu di alam kelanggengan. Saat kita meditasi, maka ening ono sajroning ening,
langgeng ning ana sajrone langgeng. Ingsun dat kang ana sajrone langgeng. Saat itulah kita miber, naik buraknya untuk mencapai ke alam kelanggengan itu. Nah, sudah setelah sampai sana kita bermesraan dengan yang Sang Maha Kalik. Setelah wis tutuk titi wancine mudhun ya kudu mudhun balik tadi menungso lumrah ya wis ora iso apa-apa, bodoh dan sebagainya. Tapi sewaktu-waktu kita dibutuhkan untuk mengelola alam jagat raya ini dengan berbagai macam isinya, ya otomatis karena kita sudah melalui beberapa ini tadi. Tinggal oh iki perlune dituntasno karo ning alam iku ya karep mabrana crut. Mabrana. Oh iki masalah iki perlune iso dituntasno karo ning alam iki crat. Karek rono. Karena dalan kuwi wis tau tak lewati. Ini kita lalui, naik lalui. Tapi harus kembali kepada manusia biasa seperti ini. Dan nggak perlu diketok-ketokkan. Tapi sewaktu-waktu bisa. Nah, kalau dalam bahasa pewayangannya, wong Jawa itu kudu iso malih. Lah malih itu tadi triwikrama lah. Sewaktu-waktu kita diperlukan untuk menjadi raksasa ya jadi raksasa. Untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat dan harus tenaga kuat. Saat kita diperlukan untuk jadi begawan ciptoning ya harus ciptoning. Nah, ini mulah malih ini triwikrama. Jadi kesempurnaan keilmuan Jawa wong sing wis iso triwikrama. Lah, mau menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kadewan, ya kita harus jadi dewa. Naik ke sana. Nah, seperti itu. Kesempurnaan daripada ilmu Jawa, nah, kalau menurut saya ya harus bisa triwikrama, malih, ganti kelambi. Ibaratnya seperti itu. Jadi bisa hidup di mana saja. Nah, kalau sudah sampai ke alam kelanggengan, ke dalam kehinengan kita, maka manusia yang sudah pernah melalui jalan-jalan itu pasti manusia itu sudah punya welas asih yang tingkat dewa. Saya kira seperti itu, gitu. Lihat kebutuhan. Iya, lihat kebutuhannya. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan.